gitu. Recording in Dan di materi yang sebelumnya itu tentang model of talent itu kita berbicara tentang kita sebenarnya bisa memiliki model berapa berapa banyak sih gitu ya. Kalau dilihat dari struktur personality kita, struktur kepribadian kita, kira-kira kita bisa menjadi berapa model gitu dari diri kita itu gitu. Nah, kalau nyambung dengan materi yang sebelumnya, di malam ini kita membahas tentang rebuild expertise gitu ya. Dan ini sebenarnya materi request ya. Ada beberapa klien yang request untuk dibuatkan materi tentang gimana sih caranya kita membangun eh, keahlian dan bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan keahlian itu untuk produktivitas tentunya. Dan rebuild expertise ini pengalaman dari beberapa klien yang eh, isunya adalah yang pertama mereka ingin mendapatkan pekerjaan pasti ya, pengen bangun karir, kemudian eh, pengen meningkatkan apa namanya peluang karir mereka di dalam kerjaan dan kantor gitu ya. Kemudian ada yang ingin shifting karir atau pekerjaan dari kerjaan A ke B gitu ya. Bahkan ada yang dari A ke J gitu. Ekstrim perubahannya. Dan ada yang memang dia ingin memulai sebuah karir dan pengen dibuatkan semacam struktur kerangka bangunan keahlian dia. Jadi rekan-rekan, kita perlu membangun struktur sebenarnya. Ibarat rumah ya, rumah itu akan kokoh ketika dia punya struktur, tapi berbicara tentang ornamen atau bagian finishing itu kita usahakan selentur mungkin, fleksibel mungkin gitu ya. Bahkan sekarang konsep rumah ada yang konsep tumbuh kan, ada rumah-rumah yang memang didesain untuk bisa diotak-atik di kemudian hari. Nah, malam hari ini kita juga mencoba untuk punya mindset seperti itu bahwa keahlian kita sebenarnya keahlian yang bertumbuh. Bahkan saya juga punya mazhab untuk membuat goal. Ya, namanya goal itu kan kadang dia saklek ya. Dan ternyata dengan perkembangan yang kita lalui dari zaman ke zaman ya dengan perkembangan teknologi, kita perlu membuat goal setting, ya. Goal yang dia bertumbuh. Kenapa? Karena manusia itu pasti punya konteks zamannya masing-masing, sehingga kita nggak boleh saklek ya dengan eh, sesuatu hal. Tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan struktur. Nah, rebuild expertise ini kita berbicara tentang strukturnya, ya. Tentunya ada beragam yang bisa kita tambahkan, yaitu di poin skill stacking ya. Itu kelenturan yang kita butuhkan. Kalau di bagian high value activity, kalibrasi kompetensi gitu ya, rapid new skill acquisition ini struktur, bahkan mungkin ini struktur yang sudah mapan begitu ya dalam membangun keahlian. Tapi ada yang bisa kita otak-atik secara fleksibel, ya. Dan saya lebih senang dengan istilah skill stacking ya, menggunakan konsep skill skill stacking. Oke, rekan-rekan, eh, konsep ini ada empat ya. Rebuild expertise itu kita akan membahas malam ini empat poin besar. Ada high value activity, kalibrasi kompetensi, skill stacking, dan rapid new skill acquisition. Ini semacam alur. Bagaimana kita membangun struktur keahlian kita dimulai dari kita perlu teliti soal high value activity. Tidak semua aktivitas bisa menjadi keahlian, hanya aktivitas-aktivitas tertentu yang bisa menjadi keahlian, ya. Dan aktivitas yang dimaksud adalah tentunya aktivitas yang bernilai tinggi. Kalau berbicara tentang aktivitas, tentunya kita memiliki banyak perspektif ya. Bahkan kalau kita berbicara tentang passion, kita berbicara tentang hasrat dan sebagainya, itu selalu dimulai dari diksi rasa suka gitu ya.
Makanya semakin suka kita dengan sebuah aktivitas, kemungkinan kita akan semakin lama bertahan melakukannya. Katanya begitu, gitu ya. Semakin kita suka dengan aktivitas tertentu, kemungkinan ada dorongan internal motivation kita yang jauh lebih kuat untuk melakukan aktivitas itu berulang-ulang dan sepanjang waktu, sepanjang bulan misalkan ya, dalam jangka waktu yang relatif panjang. Walaupun sebenarnya ketika berbicara tentang aktivitas, kita yang high value ya tentunya ya, yang bernilai tinggi itu kita nggak bisa hanya mengandalkan like or dislike. Karena apa? Karena kita punya prinsip ya, bisa saja yang kita suka itu nggak baik untuk kita kan. Bisa saja yang nggak baik, yang kita rasa nggak kita sukai ternyata itu baik untuk kita. Jadi rasa suka itu memang benar-benar subjektif. Agar dia tidak subjektif, kita perlu menambahkan eh, penilaian-penilaian yang lain gitu ya. Saya mengumpulkan eh, beberapa apa namanya beberapa aspek lainnya untuk menilai kira-kira aktivitas yang selama ini kita lakukan itu bernilai tinggi apa tidak. Itu ada 5 poin ya, ada 5 kacamata yang bisa kita pakai. Yang pertama, seberapa suka kita dengan aktivitas itu. Yang kedua, seberapa bisa kita melakukan aktivitas itu. Kemudian, seberapa bermanfaat aktivitas itu untuk diri kita dan orang lain. Seberapa selarasnya aktivitas itu dengan nilai-nilai kebaikan dan baik dan benar ya yang kita yakini dalam hidup. Dan yang terakhir, ini yang jauh lebih penting ya, ini perjalanan. Makanya membangun keahlian itu butuh struktur sekaligus butuh fleksibilitas. Kenapa? Karena ada keterhubungan dengan tujuan hidup, tuh, misi hidup. Apakah aktivitas yang kita lakukan saat ini itu terhubung, terkoneksi dengan tujuan hidup kita yang jauh lebih tinggi gitu. Nah, soal tujuan hidup, soal value ini mungkin bagi sebagian orang eh, akan dinamis ya. Antara saya dengan Anda berbeda gitu ya. Bahkan antara Anda dan pasangan Anda juga berbeda. Tapi sekali lagi, jangan hanya terjebak dengan rasa suka gitu. Oh, aku suka aktivitas ini gitu. Berarti ini high value activity. Enggak ya. Jangan, hati-hati kita terjebak dengan seperti anak-anak kita ikut ekstrakurikuler ya. Kenapa kamu ikut melukis ya? Aku suka mah gitu. Ternyata setelah dijalani, sudah membayar mahal-mahal gitu. Satu kali pertemuan, dia mogok gitu. Ya, akhirnya baginya kita eh, sporadis tuh melakukan sebuah aktivitas. Dan makanya kita perlu pendekatan yang komprehensif menilai aktivitas kita itu berdasarkan 5 sudut pandang. Kita suka, kita bisa, dirasa bermanfaat, selaras dengan nilai-nilai yang kita yakini nilainya yang benar dan baik gitu ya. Dan yang terakhir adalah terhubung dengan tujuan. Nah, silakan rekan-rekan mulai. Jadi materi kita malam ini sekali lagi tidak hanya kulit ya. Semoga rekan-rekan menyiapkan alat tulis, coret-coretannya. Kita akan menggali lebih dalam walaupun waktu kita terbatas ya, kita nggak lama-lama. Silakan mulai membayangkan dari Anda kalau dikatakan mengukurnya dari kapan nih gitu ya. Mengukurnya dari kapan? Mengukurnya dari Anda mulai sadar bahwa Anda adalah manusia dewasa. Kapan tuh? Mungkin ada yang mulai sadar ketika dia semester 2 kuliah, atau ada yang udah satu SMA, dia udah mulai sadar ya. Kalau dia punya tanggung jawab hidup, dialah yang bertanggung jawab penuh atas diri dia gitu. Nah, silakan Anda mulai mengamati aktivitas-aktivitas dalam hidup Anda, dimulai dari saat Anda merasa diri Anda dewasa gitu. Ciri dewasa itu apa? Aku tahu yang ku mau. Anda tahu ya iklan Aks itu ya. Ya, Aks itu kan diteliti oleh beberapa psikolog ya. Ku tahu yang ku mau itu kan ciri-ciri orang yang dewasa gitu. Ku tahu yang ku mau karena apa? Karena memang kita sadar bahwa kita berbeda dengan orang lain, kita punya kebutuhannya masing-masing, kita punya track pertumbuhan kita sendiri gitu ya, berbeda dengan orang lain. Bahkan kita punya pencapaian terhadap diri kita yang sebelumnya bukan diri kita dengan orang lain. Oke, ini 5 indikator. Mulai mulai membayangkan ya, mulai coret-coret tuh.
aktivitas selama ini, aktivitas itu bebas, bisa bentuknya hobi, bisa bentuknya pekerjaan yang sekarang, bisa bentuknya iseng-iseng aja, bisa bentuknya karena ikut-ikutan temen, bisa bentuknya adalah apa namanya, kuliahnya gitu ya, atau apapun itu namanya aktivitas, seperti ada sesuatu serangkaian kegiatan yang bisa diamati, ya, serangkaian kegiatan yang bisa diamati. Oke, 5 ya, suka, bisa, bermanfaat, selaras dengan nilai, nilai hidup yang diyakini, dan terhubung dengan tujuan. Yang kedua, bagaimana sih caranya kita mengukur dan menilai kalau aktivitas kita selama hidup itu bernilai tinggi apa tidak? Ya, ini yang kedua ini nih saya senang ya. Ini selalu saya bagikan nih. Kalau saya ngisi training, saya diskusi, webinar gitu ya. Saya sering menggunakan 5 indikator ini nih. Ya, mungkin yang sering ikut webinar saya paham ya satu konsep tentang identifikasi aktivitas ini. Melengkapi indikator yang 5 di atas, kita tambahkan 5 yang di bawah nih ya. Silakan rekan-rekan kalau merasa bahwa aktivitas yang sedang dilakukan sekarang adalah aktivitas yang bernilai tinggi, kita bisa cek ya, kita bisa cek dalam 5 konsep, 5 komponen ini. Yang pertama adalah, apakah Anda berharap dapat ditugaskan untuk melakukan aktivitas itu? Perhatikan ya, apakah Anda berharap, kalau kita pakai kisahnya Nabi Yusuf, dia kan berharap menjadi bendaharawan negara ya, betul ya? Bahkan amanah itu boleh kita minta kalau kita memang punya kemampuan di situ, keahlian di situ. Boleh minta gitu. Makanya saya kalau ditawarkan sebuah project ya, kerja bareng gitu, saya pasti request saya minta ini ya gitu. Karena saya merasa bisa urusan ini gitu. Nah, Ketinggalan. kita juga Heeh. perlu sadar tentang itu tuh, ya. Kita perlu sadar tentang kira-kira kita mampu mampu di bagian yang mana gitu ya. Bagian apa, tentang apa, itu kita perlu perlu apa namanya? Perlu sadar betul gitu ya. Nah, yang pertama kita berharap dapat ditugaskan. Kita mengajukan diri gitu. Nah, mengajukan cara kita mengajukan diri itu kan sebenarnya ini ya, apa, eh, bagian dari cara kita untuk mengetahui kalau kita itu sebenarnya mampu tuh ya. Jadi rekan-rekan perhatikan aktivitas yang selama ini teman-teman berharap dapat ditugaskan. Makanya ketika kita punya harapan bahwa kita pengen melakukan aktivitas tertentu gitu ya, ternyata dari apa namanya, dari kantor kita, dari tim kita, dari organisasi kita, kita nggak difasilitasi itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita merasa ada emptiness gitu, kekosongan, kehampaan gitu ya. Pernah merasa gitu ya? Kita berharap kita ditugaskan tentang itu gitu. Tapi ternyata kenyataannya kita nggak dikasih ya, nggak difasilitasi. Akhirnya muncul rasa kekosongan gitu. Makanya dengan indikator ini saja, orang-orang yang sudah bekerja ya puluhan tahun di sebuah perusahaan, di sebuah posisi, kalau ada bagian tertentu yang dia tidak terfasilitasi, nanti suatu saat dia akan merasa kekosongan tuh. Kok kayak ada yang kurang ya gitu. Kalau gaji mungkin udah nggak kurang-kurang gitu ya. Gaji, perhatian atasan, lingkungan yang mendukung dan sebagainya, mungkin Anda mendapatkan itu di kantor gitu. Tapi ketika lambat laun, kekuatan Anda, kalau kita bahasakan yang sekarang high value activity Anda tidak terfasilitasi di tempat kerja gitu, pasti suatu saat Anda akan merasa kekosongan tuh. Kayaknya kok aku bekerja seperti robot gitu. Nggak ada sesuatu yang eh, mewadahi, sesuatu yang manggil-manggil dalam diri kita tuh. Ya. Kemudian yang kedua, kalau udah ditugaskan, wow, kita mempersiapkannya benar-benar luar biasa tuh. Prepare-nya mateng gitu ya. Prepare-nya luar biasa tuh. Teman saya kalau udah diminta desain sesuatu, ya misalkan diminta tolong untuk desain flyer tertentu untuk aktivitas tertentu gitu, itu dia bisa all out tuh, total ya.
Tapi ketika flayernya nggak jadi dipakai, lemes gitu. Aduh, nggak jadi dipakai gitu ya. Makanya ada keselarasan nilai bermanfaat itu ya. Sudah capek-capek dibuat tapi nggak dipakai gitu. Ya tetap ada kekosongan nanti. Kok akhirnya nggak dipakai, kenapa? Aku nggak ngomong dan sebagainya gitu ya. Yang ketiga adalah orang-orang yang melakukan aktivitas yang high value itu, dia nggak mudah terdistrak, Mas. Anda pernah melihat ya, seorang trainer, seorang guru, kalau dia mengajar itu, dia tidak pernah memegang handphonenya tuh. Dia nggak terganggu dengan siswa yang tidur di belakang gitu. Dia tidak terganggu dengan suara bising motor yang ada di luar sana gitu. Ya karena apa? Karena dia ngeflow ya. Dia larut dengan aktivitas itu, dia bisa mengendalikan diri dia. Jadi pikiran dia nggak ke eksternal, ya. Dia tidak diombang-ambingkan dengan eh, hal-hal yang ada di luar diri dia, sehingga energi dia nggak bocor tuh. Makanya orang-orang yang punya punya aktivitas yang high value ini dan melakukannya, dia nggak mudah bocor energinya, ya. Tapi mereka yang bingung mau melakukan apa, bingung itu kan sebenarnya kebocoran energi ya, kebocoran energi dari pikiran. Karena apa? Karena dia bingung ini benar nggak sih aktivitas yang aku kerjakan? Dia aja nggak yakin kan? Gitu. Ketidakyakinan itu kan sebenarnya kebocoran dalam diri. Nah, yang keempat adalah karena dia miliki tiga-tiganya, dia berharap, dia mempersiapkan dengan baik, kemudian dia fokus, akhirnya apa? Dia memetik hasilnya kan? Dia melakukannya dengan sangat efektif, ya. Bahkan saking efektifnya itu, dia punya cara-cara yang unik, yang berbeda dari orang lain. Bahkan dia memiliki kemampuan ya untuk selalu meredesain cara-cara dia sehingga dia bisa menemukan jalan-jalan yang cepat untuk menghasilkan hasil pekerjaan yang relatif sama atau jauh lebih baik gitu. Orang yang menemukan high value activity dalam bekerja, kreativitas dia muncul. Dia akan berpikir gimana caranya aku melakukan hal yang sama dengan melakukan hal yang sama tapi bisa mendapatkan hasil yang beda gitu. Ya. Akhirnya apa? Setiap saat dia bekerja itu selalu orientasinya adalah menemukan cara-cara yang lebih efektif. Karena dia senang tuh dengan aktivitas itu. Karena dia punya empat-empatnya, akhirnya apa? Akhirnya dia selalu puas tuh. Setelah melakukan aktivitas itu, ada rasa puas gitu. Entah mendapatkan feedback dari orang lain yang dia layani gitu ya. Apakah karena keberhasilan dia untuk apa namanya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diamanahkan ke dia. Itulah mengapa orang yang menemukan aktivitas yang tepat, hidupnya akan jauh lebih bahagia. Kenapa? Karena ada kepuasan setelah melakukan aktivitas itu. Ya, kalau Anda bekerja tidak mendapatkan salah satu dari lima ini, ya empat ya sebelumnya, pasti Anda tidak akan puas tuh. Setiap pulang kerja kok kayak ada yang kurang gitu. Nah, ada yang kurang itu tuh yang bikin kita kadang sakit ya, bukan kadang ya, sering mengakibatkan kita stres dan sakit gitu. Makanya saya punya beberapa klien yang eh, targetnya adalah menemukan high value activity. Dia sibuk sekaligus itu bagian dari recycling, siklus untuk out, out, out in energinya dari aktivitas itu. Makanya aktivitas yang flow itu kan dia recharging energi sekaligus kan. Bekerja itu kan mengeluarkan energi. Tapi karena bekerja itu melakukan serangkaian yang high value activity, kita melakukannya dengan senang dan senang itu recharging gitu. Makanya kalau ada orang yang bekerja di sebuah posisi ya, di sebuah peran, makin ke sini dia makin muda gitu ya. Itu kemungkinan dia melakukan pekerjaan yang high value activity itu. Coba deh saya kasih ini ya, saya kasih challenging Anda ya. Mulai besok pagi Anda foto diri Anda ya, setahun kemudian Anda foto lagi tuh, bandingkan ya. Nanti kirim ke saya ya.
Nanti bisa dibandingkan, Anda bahagia nggak sih dengan pekerjaan itu? Ya, ciri-ciri bahagia itu kan perbaikan sel ya. Coba bayangin deh, kita mengerjakan aktivitas yang ngeflow, walaupun sebenarnya ya tidak semua pekerjaan itu di, di kantor yang kita kerjakan job desk-nya itu ngeflow semua. Iya, memang enggak ya. Tapi di antara pekerjaan yang kompleks itu kita perlu menemukan minimal satu, rekan-rekan, minimal satu high value activity-nya kita. Agar apa? Agar kita merecharging di situ, merecharging ya. Nggak mungkin kita menunggu jam istirahat, tidak mungkin kita menunggu cuti, kita tidak menunggu akhir pekan. Kita perlu menunggu momen-momen yang membahagiakan itu ya saat-saat mengerjakan aktivitas itu. Kita mencuri-curi ya, ibaratnya kita mencuri energi itu dari menemukan high value activity dari job desk-nya kita di kantor. Ya, itu itu terapi. Di beberapa klien saya sedang menjalani terapi healing by doing high value activity. Healing by doing high value activity. Oke, ini indikator ya, apakah aktivitas kita yang sekarang, job desk kita di pekerjaan yang sekarang itu termasuk high value activity apa tidak. Kita cek apakah kita suka melakukannya, bisa melakukannya, ada manfaatnya setelah dilakukan, relate dengan nilai-nilai yang kita yakini penting, baik dan benar, apakah aktivitas itu terhubung dengan tujuan kita yang lebih mulia, gitu ya. Ditambah dengan 5 poin lagi. Oke, karena kita slow motion, materi kita singkat singkat banget gitu. Nah, insya Allah nggak ada jualannya rekan-rekannya. Jadi jangan curiga gitu. Insya Allah saya nggak akan jualan. Saya benar-benar murni share materi yang apa namanya saya yakini ini bermanfaat. Karena kita slow, rekan-rekan di slide yang pertama ini, monggo kalau ada yang mau bertanya, silakan agar lebih deep ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Langsung raise hand, langsung bertanya. Anda boleh chat di room chat dan sebagainya. Kita fleksibel. Monggo silakan. Sebelum kita lanjut di slide berikutnya, ini slide-nya udah yang kedua ini kita praktek ya, praktek ya. Kenapa ada prakteknya? Karena sekali lagi waktu kita yang sederhana, yang singkat ini, saya berharap ada yang teman-teman bawa gitu ya. Walaupun pendek waktunya, tapi ada yang teman-teman bawa. Nah, yang kedua, setelah kita meyakini bahwa aktivitas yang sekarang itu adalah high value activity. Oke, Mas Multon, silakan. Silakan, Mas. izin izin baru bergabung walaupun dapat di ujungnya aja tapi mungkin bisa dari Ya, saya. Accelerative ini flow-nya apakah harus berjalan dari 1, 2, 3, 4, 5 atau suaranya bahkan kecil ya, Mas. ya Pak. sebentar kalau begini dengar Nah, jelas. oke. Jelas, jelas. Ya, Jadi terkait dengan high velocity ini apakah dia harus berurutan kita laksanakan, kita dapatkan, atau memang bisa aja jumping langsung ke yang merasa efektif saat melakukan. Misalnya kita bekerja dalam satu bidang yang memang sudah lama kita di situ. Ini ya, saja saat ini kita tuh pengen dapat sesuatu yang lebih karena barangkali bosan dengan mengerjakan hal itu yang kayaknya ya itu saja. Misal katakanlah tukang kayu truk 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 jadi selesai. Ya selama ini selalu dapat pujian gitu. Lalu kayaknya kalau itu terus dilakukan high value activity-nya ngerasa nggak ada mas. Tong aja itu hampa. Lalu bagaimana dengan urutan yang ini? Apakah kita harus mulai dulu dari nol supaya nanti pas kelima kita dapat kepuasan yang baru? Mungkin ya. bisa menangkap. Oke, oke, baik, Mas. Terima kasih. Ini sebenarnya bukan urutan ya, tapi ini eh, indikator. Bisa saja dia melompat ya. Tapi kan yang namanya puas kan pasti ada prosesnya ya. Ketika kita puas, kita dikasih pujian sama atasan, berarti kan karena kerja-kerja kita yang efektif kan. Karena ada kerja yang fokus di sana. Kita nggak sambil main, nggak sambil ngobrol. Tiga, empat ini kan memperlambangkan ada dua di belakang sana. Walaupun mungkin bisa saja nomor satu nggak ada ya. Karena memang kita orangnya bertanggung jawab. Jadi ya karena ini bekerja, aku udah digaji, ya aku total di situ. Gitu.
Tapi kalau memang di awal ya, kalau di awal ini sudah nggak berharap puas tuh nggak ada pasti Mas. Pasti, pasti ya. Coba kita rasakan. Aku sebenarnya nggak berharap mengerjakan itu. Jadi rasa puasnya kan berbeda ya. Rasa puasnya itu nggak utuh gitu Mas Multon. Kan kita bisa bisa bedain kan ya. Contoh gini deh, contoh sederhana deh. Mas Multon itu pengennya sebenarnya ditraktir makan bakso. Tapi sama temennya diajak makan sate Mas. Pasti ada yang kurang kan ya. Rasa puasnya kan. Walaupun sebenarnya ya aku berharap ditraktir gitu. Aku mempersiapkan diri, ngosongkan perut gitu. Kemudian aku fokus makannya dan aku bagaimana makan dengan efektif gitu ya. Tapi kan ada kepuasan kita yang nggak sempurna kan. Karena apa? Karena ya kita sih pengennya makan bakso, bukan sate gitu. Gitu Mas. Boleh Jadi Mas, sebelum ya, lompat ke ya, mungkin ya sih kita ini kan sebenarnya coba-coba nih dalam hidup mencoba mana yang paling dekat dengan tujuan. Karena yang kita jalani sebenarnya kalau kita dalami lagi ternyata nggak nyambung sama tujuan kita, tapi kita tetap merasa puas nih. Tapi kayak tadi puasnya tuh kayak ada yang kurang. ya, Nah, kita nggak bisa lagi mau ngapain lagi, ya udah ujungnya karena cuma sate yang dibeli, ya udah puas sama sate aja gitu. Nah, walaupun berpikir apa ya makan bakso, kayaknya saya tadi ngabisin dari sini buat makan bakso, kenapa makan sate, tapi karena ada itu ya barat kata kalau ada ya bersyukur aja deh dengan yang ada. Nah itu ya, kan pasti akan berat ya, boleh ya, dicapai. ya. Nah, makanya malam ini kita namakan rebuild rebuild expertise ya Mas. Agar apa? Agar kita tuh naik kelas tuh. Dari yang awalnya kita mengerjakan, ini kemungkinan kita akan eh, bahas di series yang berikutnya ya. Saya punya materi salah satunya adalah personal value ladder, Mas. Ada orang yang punya value ladder dasar banget, yaitu ya udahlah ngerjakan apa yang ada gitu. Tapi karena kita manusia yang bertumbuh, kita nggak bisa begitu terus. Kita perlu naik ke ladder yang berikutnya. Kalau sekarang kita bekerja apa adanya karena kita butuh hidup, butuh gaji, misalkan ya, mohon maaf ya. Ke depannya kita perlu naikkan level. Kita perlu menemukan high value activity yang selaras dengan kekuatan kita dan sebagainya. Nah, itu nanti ada laddernya tuh, Mas. Nanti ditunggu series berikutnya ya, Mas ya. Oke, makasih Mas, Mas Multon. Ya, sekali lagi itu ya, semoga kalau memang sekarang pekerjaan yang ada itu, tapi tetap kita perlu berpikir bahwa bagaimana caranya dengan aktivitas yang sama, aku menemukan cara-cara yang lebih efektif, gitu. Itu akan jauh lebih kita akan menemukan kepuasan-kepuasan yang lain gitu ya. Makasih Mas Multon. Oke, Mas Yasir Raisen, monggo Mas. Baik, Bang Gultom. Suara saya jelas. Sorry, Bang Heri. Ya, jelas Iya, Mas. saya kasih semoga tidak lebih dari 5 menit. Karena Oke, kan saya pribadi PNS, Bang. Jadi oke, sangat jarang berinteraksi dengan hal-hal yang sifatnya mungkin psikologis kayak begini ya. Sehingga kalau oke, ditanya kayak Abang Heri itu, apakah ini high value activities? Saya sendiri bingung. Karena, tapi ada satu hal, eh, eh, mungkin setelah materi ini atau apa ya, mungkin kita perlu ditentir lah secara personal ya. Oh ya, oke. itu adalah hack file ya, fulus activities Anda gitu. Karena kalau Bang Heri itu definisinya. Tapi gini Bang, saya kalau di kantor tuh Bang ada namanya Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Ya, Jadi saya tuh istilahnya kayak advokat plat merah lah Bang. Tugasnya kayak advokat lah. Jadi ya, kasus-kasus di kementerian yang kami urusi. Tapi ada satu hal yang kebiasaan saya dan tidak banyak orang lain itu bisa, tapi saya senang mengarsipkan berkas tuh Bang. ya, Nah, oke. mengarsipkan berkas itu 2, 3, 4, 5 sampai pernah saya sampai pimpinan, Bang, nih pekerjaan sudah selesai. Oh, bagus itu, kamu udah. Dan yang kedua, senang orang lain nampaknya tuh masuk ke 2, 3, 4, 5. Tapi menurut saya itu kayaknya sepele sih. Apakah ini termasuk high value activity? Itu aja sih, Bang. Makasih. Oke, siap. Kalau termasuk dalam job desk, Bang, itu termasuk high value activity ya. Selaras Oke, sama siap. terhubung dengan tujuan kan. Ya, pasti berkas itu kalau ketelingsut kan repot ya. Wah, Bang, kalau Abang lihat kantor-kantor kementerian ya, Bang, saya nggak ini ya. Berkas itu kan di mana-mana, Bang ya. Ya, saya Iya. bukan apa ya. Ya. Tapi meja saya yang paling bersih lah di antara orang lain. Dan itu saya senang. Seperti itu. Iya, Terima kasih Bang atas bantuan untuk mendefinisikan saya. Terima kasih siap. Bang.
Siap, Mas Yasir. Makasih. Ya, tadi terhubung dengan tujuan ya. Tujuan itu kan ada KPI, ya. Tujuan kita ada job desk, ada pasti pasti yang namanya berkas di beberapa pekerjaan itu pasti apa high value activity, ya. Dan ya seperti yang saya sampaikan di awal, karena ini materi yang berurutan ya. Sebelumnya kita berbicara membahas tentang model of talent, Bang. Ketika kita ingin menemukan high value activity, kita perlu mengaitkannya dengan high value talent kita sebelumnya. Nah, gitu. High value talent Mas Yasir ya terdorong untuk rapi dalam eh, apa merapikan berkas itu ada beberapa talent yang masuk tuh. Ada input, ada disiplin, ada maximizer, Bang. Ada talent stacking yang bertumpuk tiga ini sehingga bahkan ketika ada buku yang bergeser aja nih tahu nih kayaknya ada orang baru masuk nih di di meja gua gitu. Cocok Bang. Nah, gitu ada tiga tuh Bang, input, maximizer sama disiplin. Kemungkinan ada tiga-tiganya ini nih model of talentnya Bang Yasir. Oke, makasih Mas Yasir dan Mas Multon. Kita lanjut dulu ya. Nah, kita nggak berhenti di sini, rekan-rekan, karena bisa saja high value activity kita itu belum berlandaskan dengan keahlian, gitu ya. Belum ada kompetensinya, belum ada skillnya, gitu. Sehingga apa? Sehingga ada sebagian orang yang merasa kalau dia mengklaim bahwa ini benar nggak sih ini high value activity, kok kayaknya enggak ya gitu. Karena apa? Karena ada sesuatu skill, apalagi yang orangnya formal banget ya. Dia butuh diakui secara skill, entah ikut pelatihan tertentu, ikut sertifikasi tertentu ya, sehingga dia meyakini bahwa ini adalah high value activity. Nah, agar kita nggak terjebak, karena ada orang yang dia, mohon maaf ya, saya menggunakan bahasa yang agak ekstrim, memamah biak pengetahuan. Ada orang yang dia rutin keluar masuk pelatihan, seminar gitu ya, pelatihan ikut sana, ikut sini, pindah-pindah sana, pindah sini gitu. Tapi dia lupa tuh mengkalibrasi kompetensi dia. Mesin aja udah 5 tahun, jangankan mesin deh, timbangan ya Bang ya. Ya Mas ya, rekan-rekan ya, timbangan ya. Timbangan itu kan kalau dia tetap valid ya, terukur tepat ukurnya, dia kan perlu dikalibrasi ya. Mesin, alat-alat elektronik dan semuanya agar dia punya kinerja yang optimal, dia perlu dikalibrasi setiap periode tertentu. Nah, sayangnya mungkin kita lupa untuk mengkalibrasi diri kita sendiri. Apakah kemampuan kita sudah presisi apa belum gitu ya. Keahlian kita apakah sudah relate dengan pekerjaan kita apa belum. Kalibrasi kompetensi ini sederhana rekan-rekan. Kalibrasi ini saya apa namanya? Saya otak-atik ya. Saya menemukan ini dari adabnya orang menuntut ilmu. Kadang kita menyepelekan ya kayak misalkan kita membaca atau kita melihat YouTube gitu ya, podcast, ya seliweran gitu aja gitu. Padahal ada sesuatu yang itu insightful. Agar ilmu yang bertebaran itu bisa kita jadikan sebagai modal kompetensi keahlian kita, itu kita perlu melakukan kalibrasi. Kalibrasi itu kita perlu melakukan tiga hal. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah silakan rekan-rekan mengurai sebanyak mungkin sumber kompetensi selama ini yang pernah didapatkan itu bentuknya apa saja dan melalui apa saja. Contoh misalkan ya, selama ini rekan-rekan dapat sumber keterampilan dan keahlian itu dari baca buku misalkan ya, dari ikut pelatihan A, dari ikut seminar B gitu ya, dari ikut sertifikasi A, C dan sebagainya gitu ya. Silakan dijabarkan. Mungkin dimulai dari buku-buku yang dirasa itu jadi struktur keahliannya rekan-rekan, buku tertentu, pelatihan tertentu, seminar tertentu, bahkan ada coaching tertentu atau magang tertentu dan sebagainya. Yang penting bentuknya dia adalah sumber kompetensi yang selama ini didapat. Masing-masing sumber itu, misalkan kita baca buku A gitu ya, tugas kita sederhana sebenarnya. Dari membaca satu buku, kita dapat insight apa sih? Misalkan setelah saya baca buku Great at Work-nya Martin Hansen misalkan ya, ini buku ini menarik nih, Great at Work ya. Setelah saya baca bukunya Martin Hansen ini, saya menemukan di halaman halaman berapa ya? Halaman
halaman 100-an ya. Di halaman 100-an itu saya menemukan satu teknik bagaimana cara kita membuat KPI, membuat OKR, membuat goal personal itu yang dia melekat dengan diri kita, sehingga goal itu menjadi bagian hidup kita yang tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Gitu, insight-nya. Ternyata cara kita membuat job desk itu ada di sini nih. Job desk itu agar dia melekat dengan diri kita perlu dikaitkan dengan core strength-nya kita tuh. Core talent sama core value kita dicari. Kemudian dari bahasa KPI yang kaku itu kita rubah menjadi bahasa yang jauh lebih humanistik. Gitu. Dia menjadi hidup OKR-nya, KPI-nya. Job desk itu menjadi hidup karena dia hidup, dia menjadi personal coach-nya kita setiap hari di pekerjaan. Nah, itu nanti ini ya, ada pembahasan tertentu ya. Panjang lebar sini. Insight apa yang kita dapatkan dari membaca buku. Makanya membaca buku itu kan nggak perlu satu habis ini ya. Kalau memang nggak ada insight-nya di bab tertentu, ditinggal aja. Gitu. Makanya kita perlu mulai dari sini nih, rekan-rekan. High value activity ini perlu perlu clear gitu. Karena apa? Karena dengan high value activity itu dia memberikan sinyal keahlian-keahlian kita. Memberikan sinyal kira-kira skill atau keahlian apa yang perlu kita dalami. Kalau ini clear, itu kemungkinan kita beli bukunya nggak sporadis. Beli buku, ikut seminar, ikut ikut pelatihan, kita nggak sporadis gitu. Pasti akan kita pilih secara teliti, secara hati-hati. Ya mungkin bagi orang yang duitnya banyak ya nggak masalah ya. Tapi kan mubazir kan, sayang gitu. Nah, ini cara kita untuk lebih hemat lagi dalam menuntut ilmu. Lebih berhati-hati lagi biar nggak mubazir ya. Insight apa yang kita dapatkan? Tulis dalam satu paragraf. Dari insight itu akhirnya berkembang tuh. Ternyata setelah baca buku itu ada impact ke diri kita. Impact ke pekerjaan kita, impact ke aktivitas kita. Misalkan setelah tahu bahwa menyusun KPI, best itu begini, impact-nya adalah saya akan merubah KPI personal saya yang jauh lebih hidup dan jauh lebih personal, personalized gitu. Sehingga pas sekali lagi target kita job desk itu menjadi personal coach kita sehari-hari dalam bekerja. Ya, jadi dia jadi rekan. Rekan kita tuh kan nggak hanya tim kerja ya. Rekan kita itu adalah job desk kita tuh, yang paling dekat. Jadi kalau job desk kita tuh hidup kalimatnya, dia akan menjadi personal coach-nya kita. Nah, ini yang kedua, impact apa yang kita dapatkan setelah kita mengambil ilmu dari sumber kompetensi tertentu, entah dari buku, dari pelatihan. Tapi nggak berhenti di situ, rekan-rekan. Nggak berhenti di insight dan di impact gitu. Tapi kita perlu melanjutkan kira-kira dengan insight dan impact ini aku punya rencana apa sih ke depannya agar aku bertumbuh dengan impact dan insight ini. Akhirnya apa? Akhirnya rencana rencana saya merubah semua job desk, semua semua bahasa job desk yang saya lakukan setiap hari dalam bekerja. Saya rubah semua rencananya. Bahkan karena ini impact berdampak, saya mencoba yang bagi yang manajer misalkan ya, saya saya punya project gitu merubah satu divisi bahasa KPI-nya dirubah tuh. Bahasa yang sesuai dengan core talent dan core value mereka. Agar apa? Agar hidup gitu. Agar bernyawa gitu ya. Sehingga plan-nya itu jelas. Ilmu ini akan dibawa kemana ke kemudian hari. Nah ini yang saya sebut dengan adab menuntut ilmu itu ini nih. Adab kita terhadap guru dan ilmu itu tiga. Segera tulis insight-nya apa. Segera yakini kita dapat impact apa. Syukuri impact-nya apa. Yang ketiga adalah segera buat plan apa di kemudian hari agar kita bertumbuh dengan keilmuan itu. Ini adab kita terhadap guru dan ilmu. Dan ini saya sebut dengan kalibrasi kompetensi. Karena dengan begini, pasti ada kompetensi-kompetensi ilmu-ilmu yang sudah nggak relevan dalam diri kita. Makanya muncul konsep tentang learn, unlearn, relearn kan. Belajar, belajar ulang, dan tidak dipelajari lagi kan. Learn, unlearn, relearn gitu. Nah prosesnya begini nih. Agar learn, unlearn, dan relearn-nya itu terarah ya. Kita perlu pelan-pelan mengkalibrasi kompetensi keilmuan kita yang kita dapatkan dari sumber-sumbernya. Ya,
itu akan nikmat rekan-rekan. Akan nikmat banget gitu. Kita akan merasa, oh aku tajamnya di sini ya gitu. Oh ternyata aku udah ikut training mahal-mahal ternyata nggak kepake ya. Nanti dengan kalibrasi kompetensi ini bahkan bakal banyak orang yang tobat gitu. Tobat menumpuk ilmu gitu. Aduh, selama ini kalau udah dihitung-hitung, aku ikut seminar pelatihan udah sekian puluh juta, nggak kepake gitu. Nggak kepake. Dan ini sekaligus juga jadi obat untuk mereka yang kecewa salah jurusan. Kalibrasi kompetensi. Karena saya meyakini dengan kalibrasi kompetensi ini nggak ada orang yang salah jurusan. Saya punya teman ya, dia merasa salah jurusan, ambil ekonomi gitu. Akhirnya dia menjalani tetap lulus, tapi setelah lulus puluhan tahun dia jadi entrepreneur, tuh. Kepake ilmu ekonomi dasar. Jadi dengan kalibrasi kompetensi akhirnya kita menyadari bahwa ternyata aku kuliah kemarin itu ada beberapa mata kuliah yang kepake untuk keahlianku yang sekarang. Saya meyakini, saya yakin deh. Coba ya teman-teman yang merasa salah jurusan ya, coba dikalibrasi deh. Jurusan itu kan terdiri dari mata kuliah kan. Coba mata kuliah mana satu atau dua yang itu menjadi struktur bangunan skill atau keahlian teman-teman yang sekarang. Pasti ada deh. Kalau enggak, kalau enggak mempan, nanti kita bahas tentang skill hacking ya. Oke. Ini akan banyak ya. Saya melakukan ini bisa bisa 10 lembar gitu ya. Kita ketik gitu ya, kita rapikan dari buku yang banyak itu yang di perpustakaan kita di rumah itu. Setelah kita melakukan kalibrasi ini akan terseleksi itu mana buku yang tetap dibaca, mana yang sudah enggak, mana yang disumbangkan ya, mana yang dikasih ke orang dan sebagainya. Kita jadi bisa bersih-bersih, bersih-bersih sumber sumber bacaan, sumber keilmuan kita. Bahkan bagi mereka yang punya apa hoarding disorder ya, setiap ada PDF di-download gitu, artikel di-download. Setelah kalibrasi kompetensi, Anda akan berani mendelete artikel yang nggak relevan. Yakin deh, hidup Anda akan enteng, komputer Anda juga enteng gitu. Karena nggak nyimpen file yang nggak bermanfaat gitu. Nah ini kalibrasi kompetensi. Semakin tajam tuh high value activity kita ditopang dengan kalibrasi kompetensi. Jadi akan banyak kompetensi-kompetensi kita yang relevan dan kita meyakini bahwa ini akan bertahan 5-10 tahun lagi dalam pekerjaan kita. Oke, ini slide kedua. Ada pertanyaan di slide kedua. Jadi dia urutan ya. Kalau ini bisa saja akan sangat subjektif ya. Ini akan sangat subjektif, bahkan ya berkaitan sama job desk kita mau nggak mau gitu. Nah kalau udah masuk ke sini, subjektivitas itu bergerak dia ya, bergerak dari yang sangat subjektif kemudian ke tengah, karena sudah ada unsur ilmiahnya, keilmuannya. Jadi kita menilai berdasarkan keilmuan ya. Oke, tentang kalibrasi kompetensi ada yang mau diskusikan, ditanyakan. Coba deh ini terapi rekan-rekan. Saya jamin deh, ini terapi banget. Ini salah satu terapi yang sudah sekian lama saya lakukan ya. Dan banyak klien-klien saya yang juga melakukan ini, akhirnya dia merasa ya tajam gitu. Gitu. Karena ada orang yang punya tadi ya, punya rasa iba dengan membuang sesuatu gitu. Akhirnya stres sendiri gitu. Melihat buku, raknya juga sudah terbatas ya, dibeli buku ditambah gitu. Harusnya kan beli buku, ada yang dibuang, ada yang dikeluarkan. Beli buku baru, keluarkan yang sudah lama. Nah, cara mengeluarkannya bagaimana? Kalibrasi kompetensi. Dikalibrasi. Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Nggak, nggak berhenti di sini. Kita perlu yang melakukan yang namanya skill stacking. Saya senang dengan istilah ini karena apa? Karena menurut Scott Adam ya di bukunya How to Fail itu, silakan rekan-rekan baca bukunya Scott Adam itu. Dia bilang begini, di tengah hebohnya dunia yang menuntut ekspertis 10.000 jam terbang gitu ya, menuntut kita untuk berkualitas benar-benar ahli, itu adalah cara-cara yang membuat orang tersiksa. Banyak orang yang tersiksa. Bayangin untuk ahli butuh 10.000 jam gitu.
Ya, itu yang mau resign tuh jadinya mundur kan, gak jadi-jadi gitu. Aku udah yakin resign tapi harus 10.000 jam untuk ahli, oh, nggak jadi deh gitu. 10.000 jam umurku udah 70 tahun misalkan. Udah 50 tahun udah keburu pensiun gitu. Tapi Scott Adam dia punya konsep yang relatif membahagiakan kita bagi yang pemalas belajar gitu ya. Apa kata dia dalam hal keterampilan, dalam hal skill gitu ya. Kadang kuantitas itu seringkali mengalahkan kualitas. Jadi menurut Scott Adam ya, agar kita bisa punya keahlian itu nggak penting kita mencoba untuk mempelajari sesuatu sampai dalam, sampai mentok gitu. Nggak penting. Karena apa? Karena satu pekerjaan itu pasti dia kompleks ya. Dia pasti terhubung dengan skill-skill yang lain. Contoh nih, kayak konten kreator aja, itu dia harus paham tentang lighting ya. Paham tentang lighting, bahkan paham tentang arus listrik kan. Paham dia pencahayaan, paham dia copywriting, ya, storytelling, paham dia tentang apa digital marketing. Wah, semua itu. Akhirnya apa? Komprehensif tuh. Makanya tidak perlu banyak, tidak perlu dalam. Yang perlu kita kejar adalah kuantitas. Karena kuantitas itu seringkali mengalahkan kualitas. Nah, berbicara kuantitas nanti ini salah satu apa namanya? Salah satu ritual yang perlu dilakukan dalam rapid new skill acquisition, akuisisi keterampilan baru ya. Memperbanyak kuantitas latihan itu akan berbanding lurus dengan kualitas. Tentunya yang deliberate practice ya, terukur, punya latihan yang mengulang-ulang, tapi mengulang pelajaran atau mengulang latihan yang benar dan tepat gitu. Kalau mengulang-ulang tapi latihannya salah kan dia akan mendapatkan sesuatu yang keliru. Nah, kuantitas itu seperti gambar-gambar ini ya, apalagi yang apa namanya pisau multiguna ini, ya ini kan bagian dari talent stacking ya. Nah, talent stacking ini lebih dipertajam lagi oleh James Clear. Dia mengatakan bahwa skill yang powerful sekarang ini adalah bagaimana kita bisa mengkombinasikan berbagai macam skill sehingga dia menjadi sesuatu keahlian yang unik dan berbeda dengan orang lain. Ini ada dua contoh skill stacking ya. Ada dua orang, dua profesi yang eh, mungkin hampir sama ya. Kenapa saya ngambil ini? Karena gambarnya bagus aja gitu. Yang pertama, ada Darius Forox. Dia seorang dulu dia bingung ya dengan pekerjaan dia. Dia kerja di kantor sebagai apa ya? Sebagai apa namanya? Kerja di bursa atau di mana saya lupa Darius Forox ini nanti rekan-rekan bisa browsing ya. Akhirnya dia pengen menemukan karir yang peluang-peluang karir yang jauh lebih eh, apa ya? Mendekatkan diri dia dengan kesuksesan gitu. Akhirnya dia belajar tentang skill stacking. Dia sadar bahwa tidak banyak skill yang benar-benar mumpuni dalam diri dia, tapi karena dia menggunakan konsep kuantitas, perbanyak skillnya, walaupun sedikit, dan tugas dia adalah dia menumpuk skill-skill dia dari yang dirasa paling kuat, kokoh strukturnya, paling kokoh pengetahuannya, keahliannya, sampai bagian skill yang dirasa itu eh, mungkin dia memahaminya sebagian, dia tidak terlalu ahli di situ. Dia tumpuk, dia punya berapa model ya. Dia merasa ada 5 skill yang ada dalam diri dia. Dia merasa dia punya productivity, skill productivity. Dia merasa punya skill persuasion. Dia punya skill nulis. Dia paham tentang psikologi. Dia paham tentang personal finance gitu. Akhirnya dengan skill stacking ini dia membuat blog, aktif membuat blog dengan 5 konsep ini ya. Akhirnya blog dia ramai dikunjungi orang. Akhirnya dia sering diminta untuk mengisi di berbagai seminar, kampus dan sebagainya tentang 5 hal ini. 5 hal ini ditumpuk, dia menganggap bahwa dengan 5 hal ini dia menjadi seorang blogger yang sukses ya. Tulisan-tulisan dia bisa dijadikan sebagai pegangan untuk orang-orang yang
pengen bergerak di bidang finance, sekaligus dia memahami tentang produktivitas dan psikologi gitu. Nah, ini skill stacking. Yang kedua, ada orang yang bekerja di bidang digital marketing. Karena dia tahu bahwa digital marketer itu dunia yang sudah sangat panas gitu. Sudah begitu banyak pesaing dan sebagainya. Dia pengen menemukan keunikan dia, entry barrier. Dia pengen melihat diri dia apa bedanya dengan digital marketer yang lain gitu. Akhirnya dia susun skill-skill yang dirasa dia miliki, kemudian ditambah disisipkan beberapa skill yang dirasa tidak dimiliki oleh digital marketer yang lain. Muncullah dia punya skill analitik ya, punya kemampuan analisa yang tajam misalkan ya. Dia punya kemampuan visual art yang bagus misalkan. Dia paham psikologi, dia paham digital marketing, dia mampu public speaking, dia menguasai interpersonal dan sebagainya gitu. Nah, skill-skill ini akhirnya membuat dia menjadi digital marketer yang unik dibandingkan digital marketer yang lain. Ya, karena bisa saja tidak semua digital marketing itu bisa menguasai visual art misalnya, tidak menguasai intrapersonal, tidak bisa menguasai public speaking misalkan. Akhirnya apa? Akhirnya dia punya satu slot tersendiri untuk bersaing di tengah keributan dunia digital marketing. Nah, ini skill stacking. Selain kita melakukan kalibrasi ini, kan dari sini kita dapat intisari kompetensi ya. Kita dapat tema-tema besar kompetensi dalam diri kita tuh. Tugas kita selanjutnya adalah silakan rekan-rekan iseng-iseng aja numpuk. Nanti setelah dapat tema-temanya di sini, silakan nanti ditumpuk-tumpuk. Struktur yang di bawah ini adalah struktur yang dirasa itu sudah pakem ya, yang itu tidak sudah menjadi pondasi keahliannya rekan-rekan lah. Ya, contoh kalau saya di bawah sini ini ada training, ada coaching gitu. Di atasnya ada desain instruksional, di atasnya lagi ada psikologi, di atasnya lagi ada eh, mikroekspresi, di atasnya lagi ada design thinking, di atasnya lagi ada empathetic conversation dan sebagainya gitu. Itu saya merasa dengan skill stacking itu saya menjadi satu profesi ya, seorang trainer atau seorang coach yang punya keunikan tersendiri lah. Karena apa? Karena semakin kita punya diferensiasi, kita masih punya sedikit ruang untuk bersaing di kerangka di apa namanya di kepala para customer kita kan. Bedanya kita dengan yang lain apa gitu. Bedanya program kita dengan program yang lain apa. Salah satunya adalah dengan mengotak-atik skill stacking kita tuh. Tapi tentukan dulu nih yang paling dominan yang tidak tergantikan dalam diri kita tuh skill apa saja. Kalau bisa itu jadi penyangga penyangga di atasnya tuh. Ya, entah rekan-rekan ada yang kedokteran misalkan ya, ada yang jurusan komunikasi misalkan, atau yang bisnis dan sebagainya. Kalau itu dijadikan semacam pondasi, di atasnya tinggal digonta-ganti itu. Gitu. Bisa saja dari skill stacking ini kita punya planning tentang rapid skill acquisition nantinya. Ya, kayaknya aku butuh satu skill lagi deh agar puzzle keunikan kita itu menjadi lengkap. Ya, misalkan saya eh, pengen ngambil lisensi yang lebih dalam lagi tentang mikroekspresi misalkan ya. Tapi itu mahal banget ya. Kalau dapat itu kayaknya bangunan skill stacking saya akan jauh lebih kokoh gitu. Nah, itu dijadikan semacam rencana kita untuk mengakuisisi keahlian baru. Kalau seandainya di tumpukan ini belum ada atau ada gitu, kita punya rencana gitu. Nanti ditandai aja tuh mana skill-skill yang di atasnya itu yang dirasa kita masih setengah-setengah atau bahkan belum. Kita belum punya sumber kompetensinya. Kalau belum berarti itu dijadikan next investasi kita ke depan tuh. Nah, akhirnya kita jadi terarah kan membangun keahlian kita tuh. Nggak sporadis, kita jadi terarah.
memang sesuai dengan tujuan kita tadi ya, selaras dengan nilai-nilai kita dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah ngotak-ngatik skill stacking ini, jadi setelah kita kalibrasi, skill stacking ini tumpukannya bisa banyak ya. Jadi ada model skill stacking bermacam-macam tuh. Ada kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Nah, kelompok-kelompok inilah yang saya sebut dengan high value career. Skill stacking yang pertama ini menggambarkan karir yang pertama, pekerjaan yang pertama. Skill stacking yang kedua, kelompok yang kedua ini model pekerjaan yang kedua. Yang ketiga model pekerjaan yang ketiga. Begitu seterusnya tuh. Sehingga kalau ini kita pelajari sejak kuliah gitu ya, saya rasa kita punya peluang pilihan pekerjaan sebelum kita lulus kan. Sayangnya ini nggak diajarkan di kuliah sayangnya. Ada orang yang dia kuliahnya apa, kerjanya apa gitu kan. Kuliahnya apa, kerjanya apa. Akhirnya apa? Akhirnya dia merasa yang kepake itu adalah lisensi yang dia pakai pasca pasca kuliah. Kan banyak begitu tuh. Kuliahnya hanya dipakai ijazah S1-nya untuk masuk ke kantor. Ya, ya nggak apa-apa sih, kan kepake juga kuliahnya gitu. Jadi skill stacking ini nanti ada bermacam model. Jadi karena kan jangan terpaku dengan satu model aja. Di otak-atik terus aja tuh. Tapi ini clear, harus clear yang ini nih. Ini ya. Ini harus selesai dulu. Kalau udah selesai kita yakin bahwa kayaknya ini deh sumber kompetensi saya yang kokoh gitu. Nah, mulai disusun. Yang pertama, bangunan pertama, kedua, ketiga itu kalau bisa yang kokoh ya. Yang tidak tergantikan, yang itu high value banget gitu. Baru di atasnya kita gonta-ganti itu. Oh, ini kayaknya rencananya belum, ini yang setengah-setengah, ini yang masih tambal sulam dan sebagainya. Oke, itu skill stacking. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Semoga ini ya, benang merahnya dapat ya. Benang merahnya eh, terbayang. Oke, Mas Ya, Yasir lagi, monggo Mas. izin Bang Heri. Jadi Ya, disclaimer ya, bahwa ya, setiap skill itu nggak mesti kompetensi sekali ya. Cukup kita yes, mengetahui dan bisa operate ya di salah ya, satu skill itu ya. Oke, kasih Mas. ya, ya. Oke, karena yang kita kejar sekali lagi kuantitas ya. Tapi agar kita tidak apa namanya, tidak rapuh gitu menjalankan sebuah keahlian, agar tidak rapuh kita butuh pondasi kan. Makanya ini disebut dengan struktur. Ada strukturnya, entah dua tiga skill, baru di atasnya kita bisa mainkan secara fleksibel gitu. Karena kan orang kalau kita udah dapet kokohnya kan orang kemungkinan akan percaya gitu, trust gitu. Baru ada semacam apa namanya, kelenturan. Kalau saya menyebutnya di atas itu fleksibilitas kita untuk melengkapi puzzle-puzzle keahlian kita. Oke Mas Multon, Izin nanya lagi. suaranya kecil Mas. Ya, izin Mas. Ya penasaran saya ini, makin penasaran nih makin penasaran. Hampir semuanya kena sih. Jadi fungsi dari kalibrasi social stacking ini jadi bukan untuk mengeliminir Mas ya, justru saling menguatkan ya pada akhirnya. Oke, Mungkin bisa dijawab Mas. ya. Kalau ini mengeliminir Mas, kalibrasi ini akhirnya mengeliminir. Learn, unlearn, relearn. Ada yang kita nggak pelajari lagi, ada yang kita pelajari lagi gitu. Sumbernya dari mana? Sumbernya tetap dari sini, Mas. Karena kita sudah ada yang bekerja, tentunya ada aktivitas-aktivitas yang perlu kita pertebal kan, perkuat. Perkuatnya dengan apa? Tentunya dengan keahlian kan, kompetensi gitu. Nah, kompetensi itu sumbernya dari mana saja yang sudah kita lakukan, sudah kita ambil. Ini wajib ada yang tereliminir, Mas. Wajib ya. Ya, wajib. Kalau enggak nanti kita stres kan. Iya. Ini Susah Mas ya buku, potong. ini Wow. buku. Mungkin ya Mas, Ya, kita nih punya dua tujuan yang sebenarnya sama-sama bagus, sama baiknya, sama kuatnya, dan dua-duanya tuh sama-sama pengen kita capai. ya, Lalu apakah kita eliminir dulu
kemudian kita kerjakan ini sampai berhasil, baru kita ambil lagi yang sudah kita eliminir untuk melaksanakan tujuan yang berikutnya. Mau coba bikin Oke, gimana tuh? makanya di sini nih, challenging-nya kan di sini ada model kan. Ya. Model 1, model 2, model 3. Nah, kalau misalkan di pekerjaan yang sekarang itu eh, belum lengkap gitu, mungkin Mas Muton pengen ada shifting karir di kemudian hari misalkan ya. Saran saya, jangan ekstrim Mas. Tetap kan kita butuh makan nggak Mas? Kita butuh realistis kan. Realistisnya gimana? Sambil mengerjakan pekerjaan yang sekarang, mau nggak mau kan kita mengorbankan jam istirahat kita kan. Di luar itu kita membangun generator income yang kedua kan, dengan membangun keahlian kita yang kedua gitu. Itu kan di sisa-sisa waktu kita, di sisa waktu. Jadi kalau kita kita udah menemukan beberapa model, ternyata ada satu model yang kayaknya ini meyakinkanku untuk resign misalkan ya. Misalkan ah, untuk resign itu kan ada bridgingnya, bahkan ada hitungannya kan. Aku harus punya kali gaji berapa kali agar aku bisa luasa untuk keuangan dalam berapa bulan ya gitu ya. Sehingga aku berani untuk shifting karir gitu. Jadi setelah ini dieliminir, Mas, nah, jangan berhenti di sini. Segera susun nih model-model skill stackingnya apa saja. Mungkin tentunya skill yang dibutuhkan di pekerjaan yang sekarang ya. Kemudian yang kedua, agar pekerjaan ini jauh lebih baik lagi, skill stackingnya dirubah tuh. Kayaknya aku butuh keterampilan ini deh, skill ini deh. Agar apa? Agar pekerjaanku tidak tergantikan di tempat kerja, agar tim dan atasan semakin percaya sama aku, trust-nya terbangun. Atau yang ketiga, kita mencoba untuk membangun keahlian yang benar-benar baru yang nggak ada di tempat kerja kita yang sekarang, gitu. Nah, di sini nih Mas, trikinya nanti di skill stacking ini nih, gitu. Disusun ya Mas, nanti aku di-share Mas. Oke, thank you Mas Yasir dan Mas Multon. Mas Yuda nanya nih, 3 skill untuk pondasi yang lain tambahan fleksibel untuk menguatkan. Ya, betul, betul Mas. Bukan menguatkan yang 3 ya, menguatkan model karir yang mau kita bangun, gitu. Bukan menguatkan pondasinya. Kalau melengkapi ya, dia kan akhirnya saling menguatkan ya. Tapi yang dikuatkan apa? Model karir yang mau kita bangun, gitu. Gitu ya. Oke, ini yang terakhir sebelum kita selesai ya. Karena ada puzzle-puzzle yang bolong, setelah kita membuat beberapa model, ternyata ada skill yang masih bolong nih. Atau ada skill yang merasa kita nggak yakin. Kayaknya aku belum merasa yakin deh tentang skill yang satu ini. Ya mau nggak mau kita perlu, jadi rekan-rekan, agar kita bisa mencapai goal yang baru, skill yang baru, ternyata kita perlu melakukan tindakan dan perilaku yang juga baru gitu. Agar kita bisa mencapai skill yang baru, kita perlu melakukan perilaku-perilaku atau habit yang juga baru gitu. Nah, karena ini adalah skill yang baru, tentunya kita perlu membuat alur apa namanya jalan memori kita yang baru kan, membuat jalur memori kita untuk menguasai sesuatu gitu, satu skill tertentu gitu. Nah, konsepnya minimal 3 ini nih. Ini dalam konsep NLP ada gitu ya, konsep siapa tuh yang 20 hour Josh Kaufman ya, menguasai skill baru 20 dalam 20 jam. Di dalam teori-teori itu ada 3 tahapan penting nih. Kira-kira kan bisa browsing juga banyak tahapan-tahapannya ya. Tapi yang paling familiar nih 3 ini nih. Agar kita bisa mengakuisisi skill baru, tentunya kita berada yang pertama di tahapan kognitif nih. Kalau rekan-rekan, ini saya sebenarnya punya satu video tapi lupa saya masukin ya. Nanti ini deh, kapan-kapan saya coba ini ya, masukin. Ada seorang atlet Olimpiade, agar dia bisa masuk ke Olimpiade, dia harus menguasai satu gerakan yang namanya Ginga Salto. Dan para atlet itu sebelum dia menguasai skill baru, dia mengulang-ulang di kognitif, di pikirannya dia skill itu tuh. Tahapannya, gerakannya,
keberatan, detail tuh rangkaian A sampai B sampai Z-nya gitu. Dan itu disebut dengan tahapan kognitif. Tahapan kognitif ini sampai kita punya keyakinan bahwa ya aku akan menguasai skill A gitu. Jadi ada semacam dialog dalam diri kita di kepala kita bahwa kita melakukan dealing dengan diri kita untuk ya ini loh skill ini yang akan kita kuasai dalam waktu 3 bulan ke depan, dalam waktu 4 bulan ke depan, setahun ke depan gitu. Jadi harus ada dialog rekan-rekan. Ketika ingin menguasai, makanya kalau dalam dunia teknologi instruksional teknologi, saya S1 S2 teknologi pendidikan pembelajaran. Dikatakan belajar itu adalah adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan proses pembelajaran. Jadi niat itu berupa ijab. Jadi ada ijab akadnya kita dengan diri kita tuh untuk mempelajari sesuatu. Makanya yang pernah mondok itu kan akadnya ngeri banget ya. Kita dan orang tua tuh agar agar kuat proses belajarnya, menguasai keahlian tertentu harus ada akadnya rekan-rekan. Dan itu prosesnya ada di kognitif. Makanya sebelum kita memutuskan meyakini untuk menguasai skill tertentu, kita perlu menseleksi benar-benar kita akan belajar lewat siapa, dengan siapa, offline apa online, kemudian jaminannya bagaimana, kredibilitas guru atau trainernya seperti apa, itu proses dalam kognitif kita tuh. Bahkan kita sudah bisa membayangkan elemen-elemen skill yang akan kita latih tuh. Kita deconstructing elemennya gitu. Kalau ingin menguasai skill ini, menurut teorinya, ada sekian elemen nih. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 misalkan. Itu sudah tergambar di kepala kita tuh. Agar apa? Agar kita semakin dekat dengan tahapan berikutnya. Dan target dari tahapan kognitif ini adalah kita paham dengan apa yang kita lakukan dan bagaimana melakukannya. Makanya kalau rekan-rekan buka Reels ya, melihat Reels itu, caranya Gus Baha untuk menguasai kitab itu kan dia baca dulu kitabnya, baru dia simak sama kiainya kan gitu ya. Baca dulu ilmunya, bayangkan dulu ilmunya, persiapkan dulu sebelum bertemu dengan guru. Ketika sudah ketemu dengan guru, kita sudah punya kerangkanya di kognitif kita tuh, ya. Gitu. Yang kedua, setelah kognitif kita selesai dan ada akadnya, ya kita melakukan namanya asosiatif ya. Ini tentunya sudah bentuknya sudah aktivitas ya. Kita sudah praktis, tubuh kita sudah melakukan, sudah mengulang-ulang latihannya dengan benar. Bahkan dalam asosiasi ini ya, kita sudah bisa mendapatkan feedback dari orang yang paham tentang skill itu. Kita perlu merasa nyaman antara pikiran sadar kita. Ini proses berpindahnya antara pikiran sadar dengan bawah sadar. Karena target kita kan skill itu masuk ke tahap otonom kan. Kita melakukannya tanpa perlu berpikir keras gitu. Dia sudah automatically bisa muncul begitu saja dalam diri kita. Seperti sudah sekian lama kita mengendarakan sepeda ya, atau mobil atau motor gitu. Itu kan skill yang sudah automatically nginjak remnya, nginjak pedalnya, nginjak kopling dan sebagainya itu kan sudah automatically karena sudah ada asosiasi yang kuat dalam otot-ototnya kita nih. Antara otot dan otak itu dia sudah terkoneksi. Ini asosiatif. Nah, otonom ini akhirnya skill yang baru itu sudah melekat dalam diri kita, dia sudah punya jalur memori yang kuat di dalam dalam diri kita. Nah, ini 3 ritual ya, 3 ritual yang umum dilakukan oleh atlet, oleh orang-orang yang dia ingin menaikkan skill dia, keahlian dia dalam waktu tertentu. Kalau dalam bukunya Jeff Kaufman itu 20 jam. Rekan-rekan bisa mempraktekkan 20 jam. Saya pernah mempraktekkan satu satu sebuah keahlian 20 jam, bahkan 20 jam kurang. Karena apa? Karena ya saya senang dengan apa namanya? Dengan aktivitas itu, dengan skill itu. Ada rasa senang, ada berkaitan dengan tujuan yang ingin saya dapatkan ya, ada selaras dengan nilai. Dan saya yakini ini bermanfaat untuk diri saya dan orang lain. Itu adalah internal motivation ya, motivasi intrinsiknya tuh. Itu harus kuat dulu. Sehingga kita kita memutuskan untuk belajar, kita punya
energi tambahan untuk menuntaskan apa yang kita sudah mulai. Makanya kalau rekan-rekan ikut pelatihan yang ada latihan intensifnya, harus setoran setiap hari gitu, itu kalau nggak kuat di akadnya gitu, itu pasti banyak yang bolong tuh. Banyak yang nggak tuntas kan. Coba ada rekan-rekan yang pernah mengikuti 90 hari, 20 hari ikut apa gitu. Di tugas yang pertama udah tumbang kan. Apalagi yang mau S2 gitu, waduh sambil kerja. Wah, itu luar biasa tuh. Kuliah lagi sambil kerja itu perlu menuntaskan di tahapan kognitifnya dulu tuh. Dia perlu melakukan akad di tahapan kognitif dia. Makanya kalau saya ngisi kuliah umum di kampus gitu ya, yang saya latih ke mahasiswa baru adalah bedah jurusan Anda itu menuntut Anda untuk lulus sebagai apa? Kan ada ya profil lulusan gitu. Profil lulusan itu dia wajib menguasai mata kuliah apa saja. Nah, tugas mahasiswa baru yang baru masuk adalah dia perlu membangun gambaran itu di kepala dia di awal gitu. Bahwa akan ada mata kuliah ini, fungsinya ini, dikaitkan dengan ini untuk menjadi profesi tertentu, dia harus menguasai sekian banyak mata kuliah tertentu, mata kuliah khusus, mata kuliah keterampilan, mata kuliah umumnya ini. Itu udah ada di kerangka berpikir dia di semester awal. Karena kalau dikejar di semester 7, nah, udah. Kita cuma mengejar lulus, kemudian bingung setelah itu kita mau jadi apa. Itu ya, rapid new skill acquisition. Rekan-rekan, ini tahapan terakhir. Ini slide kita yang terakhir juga. Jadi, monggo sebelum kita cukupkan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada iklannya kan, saya nggak jualan kan. Jadi kita memang benar-benar creating value di webinar ini. Kita nggak jualan dan sebagainya. Monggo rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya, diskusi. Saya senang banget kalau ada yang mau bertanya. Bahkan kalau ada yang mau nambahkan. Ini udah mau masuk 2025, kayaknya cocok ya dengan rebuild new expertise ini. Kira-kira setahun ini teman-teman ingin menguasai skill baru apa nih di tahun 2025? Minimal ada dua lah. Minimal kok dua ya. Ya dibagi 2 semester tuh. Semester 1 skill 1, semester 2 skill 2. Bahkan ada yang 3 skill tuh, tapi saya rasa 3 skill kebanyakan ya. 1 skill aja udah cukup tuh setiap tahun ya. Atau 2 tahun sekali bertambah 1 skill atau 2 skill itu value editnya kita itu akan tajam, akan semakin dahsyat. Oke Mbak Sania, monggo Mbak. Ya Bang, mau tanya terkait dengan membangun skill baru gitu ya. Ya. Em, Misalnya itu terbentur dengan hasil talent mapping kita. Misalnya saya kebayang tuh pengen banget dalam waktu dekat itu nambah skill coaching gitu. Jadi kayak ngambil sertifikasi lah atau ikut trainingnya lah gitu. Ya. Tapi begitu ingat hasil talent mapping tuh kayak individualization lemah itu apakah masih memungkinkan kita untuk strategik lemah gitu. Itu kan bakat-bakat yang idealnya kalau jadi seorang coach itu akan sangat-sangat powerful banget gitu kan kalau kita punya strategic individualization sama sama Ya. eh, apa namanya analytical misalnya gitu. Tapi di satu sisi saya juga punya bakat-bakat kuat lain yang mendukung misalnya saya sebagai seorang coach misalnya dengan empati, communication, connectedness kayak gitu. Nah, apakah masih inline masih masuk nggak tuh ketika saya punya plan gitu untuk nembak skill coaching ini gitu. Ya. Pertanyaan yang berikutnya itu bukan hanya masalah skill coaching ya, untuk menentukan skill apa sih yang akan kita akuisisi gitu setelah ini, itu ada nggak alat bantu untuk menentukan bahwa ya ini udah tepat atau ini bukan bukan geradakan asal ini keren nih asal keren aja gitu, tapi ada nggak panduan-panduan tadi ya balik ke high value Ya. activities tadi ya. Mbak, betul Mbak. Ya, betul. Oh, Saya, inline ke sini ya. Oke, oke. ya, Kayak gitu dulu. ya. Oke. Saya jawab yang nomor 2 ya Mbak. Sebelum ke sini kan dia bridgingnya adalah high value talents ya.
Mbak Sania belajar tentang talent stacking kan kemarin, talent stacking. Iya Nah, Bang. talent stacking itu Mbak yang dibuat di awal, talent stacking. Talent stacking itu yang mengukur. Nah, eh, kita kan tergantung pakai mazhab mana nih. Kalau mazhab talent mapping kan ya itu set of talent kan. Menjadi seorang coach itu butuh set of talent tertentu sehingga dia layak dijadikan coach. Tapi kalau kita pakai mazhabnya Strength Finder yang working style, ya kalau menjadi seorang coach ya working style-nya adalah ya sesuai dengan bakat stackingnya Mbak Sania yang kuat tuh. Entah communication, empati, kemarin apa Mbak developer ya. Kan ada developernya Mbak, ada Iya, communicationnya. Ya, iya. ah, nah makanya dalam apa namanya coaching itu kan tidak selalu berbicara tentang talentnya apa, dia harus indif apa enggak. Dia kan harus punya kemampuan untuk persuasif kan Mbak, untuk bisa menagih, untuk bisa melakukan penetrasi dengan klien kan. Dan dengan berada di wilayah influencingnya Mbak Sania itu kan sudah menjadi bagian tertentu, kunci-kunci tertentu untuk bisa penetrasi ke klien gitu. Saya rasa Mbak Sania ada maximizernya lah. Coaching itu yang wajib dimiliki kan salah satunya maximizer, membuat orang dari kualitas satu menjadi kualitas lima, itu maximizer gitu. Nggak masalah sih Mbak Sania, nggak masalah. Asal ini ya Mbak, tumpukan ini nih. Kalau misalkan Mbak Sania ingin jadi coach di bidang apa, misalnya life coach atau couple coach atau apapun itu, bangunannya jangan lupa Mbak. Nanti kan coaching itu di level di apa namanya di tumpukan satu kan, hanya satu tumpukan, ya. Ada tumpukan Iya yang lain betul. Iya, gitu. masih ada tumpukan yang lainnya. Ada tumpukan yang lain Mbak, jangan khawatir gitu. Karena dalam melakukan pekerjaan kan semua skill coaching kita kan nggak semuanya kepake gitu. Yang saya yakini bahwa ketika kita ngambil lisensi coach, coaching itu sangat membantu ketika kita bisa melakukan penetrasi sehingga klien itu mau menjalankan apa yang kita arahkan gitu. Kalau saya meyakini ya coaching itu kita punya kemampuan magic tertentu sehingga klien itu mau melakukan apa yang kita arahkan. Jadi setelah kita berhasil dapat lisensi coach itu kita punya magic, Mbak. Dan magicnya pasti berkaitan sama talent stacking kita kan. Nah, Mbak Sania ini talent stackingnya dahsyat nih. Ada communication, ada comment, itu ada penetrasi itu, Mbak. Karena kan tugas coach itu kan memaksa untuk membuka pintu si klien agar dia menerima apa yang kita yakini itu benar dan baik untuk diri dia kan. Gitu. Gitu, Mbak. Oke Bang. Lanjut, Mbak. Eh, Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak. eh, eh, satu lagi Bang, yang tentang ini ya, yang skill taking itu kan ada tadi psikologi misalnya. Terus tadi saya juga dengar Bang Heri juga ada menyisipkan psikologi juga di antara skill takingnya gitu. Nah, eh, psikologi yang dimaksud tuh kayak saya bayangin saya tuh punya skill itu tuh oh lulusan psikolog gitu atau Bukan. batasan kita bisa menulis psikolog itu apa? Apakah kita sering membaca buku dengan nominal banyak berapa gitu atau mungkin kita ikut seminarnya atau apanya gitu sampai kita bisa mengatakan bahwa itu bagian dari skill stacking kita tuh psikologi gitu. Ya, baca buku babonnya, Mbak. Baca buku induknya. Oh, gitu. Baca Oh. buku induknya. Oh, kan repot kali kalau kita harus menjadi ibu yang bisa memahami anak-anaknya tapi kuliah psikologi dulu. Iya Gitu. iya iya. Kalau misalkan dalam talent mapping kan kan kita perlu memahamkan para psikolog yang lain kan. Nah, setidaknya kita perlu menguasai informasi tentang itu tuh, Mbak. Celah-celah yang membuat orang lain percaya bahwa talent mapping ini kepake loh untuk setiap orang gitu. Kalau saya gitu Mbak, psikologinya saya pakai untuk itu. Karena di coaching kan kita juga belajar tentang cognitive behavioral model kan, gitu. Nah, agar kuat fondasinya ya kita belajar psikologi lah. Lagian juga artikel-artikel kan juga bisa kita baca gitu. Tapi kan kita tidak mengklaim kita sebagai psikolog gitu. Tapi karena peran itu adalah tumpukan dari sekian banyak skill dan dia saling berkaitan ya, kita perlu melengkapi puzzle-puzzlenya itu gitu. Ya syukur-syukur kita pernah ikut seminar singkat psikolog siapa gitu ya. Itu jauh lebih ini sih, Mbak. Tapi dengan buku induknya aja udah cukup, Mbak. Gitu. Karena kalau kita sudah trust ya, itu orang nggak akan lihat dia menguasai ilmu tertentu apa enggak gitu. Gitu.
Trust Mbak, apalagi follower udah 40.000 kan Mbak. Ampun dah. Iya Bang, Nah, makasih Bang. yang Mm-mm. biasa dia. Oke, Mbak Yeni Yunita, kalau talent saya empati, relator, developer bisa diakuisisi ke skill apa saja ya? eh ada empati, relator, developer. Skill stacking ini dikaitkan dulu, kita tuh pengen berperan sebagai apa nih Mbak Yunita, Mbak Feni? Kita pengen berperan sebagai apa gitu. Nanti kan tumpukan itu akan berpengaruh. Kalau dari empati, relator, developer, kemungkinan ini kan berkaitan sama how to developing others kan. Bagaimana membantu orang bertumbuh, memfasilitasi orang untuk berkembang gitu kan ya. Iya, Entah betul, dengan betul, sebagai Coach. coach, entah sebagai konselor, entah sebagai developer. Nah, cara paling gampang adalah kalau Mbak Feni sudah tahu ujungnya adalah kayaknya ini konselor deh. Di benchmark Mbak, konselor itu di breakdown. Dia perlu menguasai skill apa untuk menjadi seorang konselor. Di breakdown Mbak. Nah, itu namanya benchmark. Benchmark kan lebih gampang lagi kan untuk skill stackingnya. Gitu. Nanti ketahuan tuh Mbak. Oh, kayaknya aku lebih seneng dengan konselor nih. Karena apa? Karena aku pengen banget mendalami eh, permasalahan orang lain, kemudian membantu dia untuk mengangkat dari titik terendah ke titik yang lebih baik lagi. Itu kan konselor kan, mengobati dia dan sebagainya. Menjadi konselor yang baik itu benchmarknya siapa? Ada 3 orang misalkan, itu dipreteli tuh Mbak. Keahliannya dipreteli, kemudian dikaitkan ke kita tuh. Kita yang sudah dimiliki apa aja, yang belum apa. Nah, yang belum itu jadi PR-nya kita untuk investment. Gitu Mbak Feni. Gitu. Baik, Coach. Untuk misalnya di bidang konselor, gimana kita menentukan 3 orang ini yang terbaik? Maksudnya, Coach tadi bilang kan kita harus mencari Ya, yang tepat gitu loh, harus teliti. ya. Pertama yang ya ya kalau kalau misalkan bisa dilacak IG-nya kan kita bisa ngelihat dari konten-konten dia tuh. Pertama itu cara paling mudah. Kedua, kalau nggak salah ada tuh ikatan konselor kan ya Mbak Feni ya. Ikatan konselor akan banyak profil-profil konselor-konselor yang masuk top 5 ya. Top 5-nya konselor di Indonesia dan atau di luar gitu. Itu akan banyak tuh Mbak. Coba di browsing dicari ya konselor-konselor top 5 Indonesia dan karena ada trainer top 5 Indonesia kan. Trainer nomor satu kayak James Gui, siapa Hmm. namanya? Eh siapa tuh? Eh ya James Gui ya. Kok James Gui Singapura ya? Siapa namanya? Yang orang Singapura itu. Kemudian Belum trainer-trainer. terlalu mengerti maksudnya bidang ini dinamakan apa, nanti maksudnya akan bekerja di bidang yang mana. Itu sebenarnya saya belum mendalami sih. Soalnya bingung antara coaching itu ngapain ya kerjaannya, konselor tuh ngapain ya. Kalau di pikiran saya apa ya itu tadi seperti Mbak Sani apa sekolah psikolog dulu ya biar maksudnya biar kitanya ini pede gitu loh. Oh, kalau Ya, ditanyain orang emang kamu backgroundnya apa kan biar ada oh ya. iya apa ya gitu. Hmm. Ini kalau kayak saya boleh jump into conclusion ya, Mbak Feni lebih dekatnya ke konselor, Mbak. Kalau saya ya, kalau saya melihat Oh program gitu kemarin ya. apa Mbak? Kemarin apa Room to Grow ya? Ya, room to grow. Betul, Ah, coach. ya Room to Grow-nya tuh kok lebih dekat ke karena mengobati orang tua yang secara emosi dia down kan. Ya. Itu peran konselor tuh, mengobati itu Hmm. kan konselor. Cari konselor ya. Ya, Nah, ya. kalau saya dengan cerita tadi kemarin itu, kok saya merasa Mbak Feni lebih dekat ke konselor. Apalagi sekarang kan banyak konselor yang ini ya Mbak ya, program-program konselor tuh, kelas-kelas konseling, jadi konselor tuh kan banyak. Kalau saya saran saran ambil kelas-kelas yang ringan dulu aja Mbak. Oke, baik. Karena apa? Karena Mbak Feni udah ada komunitas. Nah komunitas itu kan udah ada trustednya ke Mbak Feni kan. Ya. Gitu. Nah jadi kumpulkan dulu itu. Jadi ahli pengakuan dan sebagainya itu kita kesampingkan dulu deh. Nanti berbuat baiknya nanti tertunda Mbak. Kelamaan. Ya, 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 ya. Untuk ahli Ya. dulu, tahu-tahu kita udah tua kan. Ya, benar-benar. Klien kita udah nggak butuh, padahal dibutuhkan hari ini. Ya ibarat gini aja deh, kalau orang di depan kita udah kencemplung sumur kan kita nggak perlu bertanya-tanya dulu.
Ya, nggak belajar life saving gimana ya. Ya, kalau saya merasa Mbak Feni dekatnya ke konselor gitu. Baik, Gitu. baik coach. Terima Ya, kasih. siap, siap Mbak Feni. Oke, connectednya signifikan belief maximizer includer. Wah, ini jadi ini ya, ngobrol nih. Konselor nggak harus lulusan psikolog. Ya, dari pelajar SMP aja sudah ada program. Betul, Mbak? Betul. Iya. Mas Hasbi, connectedness significance belief maximizer includer. Ini kawan nih Mas Hasbi. Gimana Iya, Mas. caranya apa namanya volunteering, Volunteer ya. volunteer karena ada signifikan ini signifikan ini keinginan untuk benar-benar berbuat sesuatu yang besar untuk eh, perjuangan kehidupan nih. Ini Iya, betul, Mas. signifier gitu. Ini dikirim ke Palestina mau nih Mas Hasbi nih. Jadi Benar nggak? relawan, Mas. Hah? Jadi relawan. Benar nggak sih? Dikirim ke Relawan Suriah ini kemanusiaan gitu. mau nih gitu. Tapi karena ada includernya, mungkin gabung ke komunitas Mas, entah kayak Ya, masjid Buddha gitu ya, atau iya. apa namanya kayak komunitas bersih-bersih laut itu ya, bersih-bersih sungai itu gitu. Nanti dilihat tema-tema yang minat-minat ya, kumpulkan minat-minat. Tapi tentukan dulu dorongan terbesarnya apa, benar nggak kerelawanan gitu ya, membantu Iya, itu lebih ke social planner gitu ya. ya sosialpreneur, betul Mas, sosialpreneur dan Hmm. gitu. Dan eh, ya untuk bagaimana caranya bisa membangun komunitas itu membangun yang kesusahan gitu. Kayaknya ya, kayaknya kalau saya lihat secara flash gitu, secara cepat gitu. Ya karena ada maximizernya, mungkin Mas Hasbi bisa jadi coachnya para relawan misalkan, melatih orang-orang yang siap menjadi relawan karena ada maximizernya ya, gitu. Mungkin gitu. Kalau misalkan ada keinginan tuh menjadi trainer, yang dilatih adalah orang-orang yang siap untuk menjadi relawan misalkan. Gitu. Mungkin ya Mas ya, mungkin karena saya tidak Iya. tidak tahu ini, tidak tahu secara detail gitu. Gitu. Aktivitasnya apa Mas selama ini Mas? Nah, ini sekarang di sekolah, Mas. Jadi ngajar sebetulnya pas dicek kemarin, wah kurang cocok gitu ya dengan aktivitas sekarang gitu di Iya, sekolah, iya. Mas. Oh, SD, SMP, Di SMA, SMP. SMP. Kayaknya sering diamanahkan untuk ngurusi ekskul kayaknya nih. Ah, kebetulan jadi ngajar olahraga akhirnya. Background Olahraga. kuliahnya apa? Background kuliahnya? Tapi background kuliahnya ekonomi, Mas. Wis. Ekonomi. Ya, jadi emang gak nyambung ya. Tapi itu Iya. kan ada peluang kemarin tuh jadi bukan peluang siapa ya kepaksa lah gitu ya. Di Kepaksa pesantren terjun apa? di situ. Ya, Di pesantren apa di sekolah iya itu ada swasta? boarding juga. Tapi saya Oh, nggak ngambil yang di boarding. Sebelumnya pernah jadi juga pembina asrama, mana oke. kampus matrikulasi. Terus terakhir kemarin di SMP. Ya kayaknya Iya. sekarang udah mulai mengarah-ngarah mau mencari apa ya yang sesuai gitu. Tadi itu ya di Iya, social iya, iya. planning gitu. Betul Tapi Mas. sebetulnya pernah dulu waktu pas masih kuliah itu kayak aktif gitu ya, ikut aktif mengisi majelis taklim gitu ya, terus di lembaga sosial punya ada yayasan lah gitu ya, Iya, mencari dana sosial, peduli kepada duafa gitu ya, mengelola binaan kayak iya, gitu. Dulu pernah sebetulnya ke situ gitu. iya, iya, iya. Ya, Iya. itu perlu dikembangkan lagi. Betul Mas, betul Mas. Jadi ada yang namanya apa namanya? Saya lupa namanya. Filtering experiences Mas. Jadi sebelum kita memilih kita mau perannya apa, kita perlu melacak pengalaman-pengalaman masa lalu kita tuh. Ya, Perlu difilter, perlu dipilih lagi gitu. Karena basicnya ekonomi, kemudian jangan sampai jualan agama ya. ya aman, aman. Oke. Jadi perlu dicoba Mas. Tapi munculkan dulu minat-minatnya Mas. Ya, Kerelawanan gitu ya.
apakah menjadi coach-nya relawan gitu. Kalau saya ngelihat ada peluang di situ tuh Mas, ada maximizer-nya Ya. gitu. Atau menjadi apa namanya tuh? Sekarang kan ada pelatihan bagaimana mencari apa namanya tuh? Donatur ya, strategi Ya, untuk mencari fundraising. donatur fundraising itu kan berkait tuh sama ekonomi dengan kerelawanannya gitu Oke. kan, apalagi sekarang banyak kan pelatihan-pelatihan fundraising kan gitu. Tapi divalidasi dulu Mas, kira-kira Mas Hasbi deket dengan yang mana nih tema-tema minatnya itu gitu. Oke, Tapi Mas, jangan siap. keluar dulu Mas dari ngajarnya Mas. Oh iya, siap, aman. Oke. Siap. Ya, Ya, alhamdulillah sih kita juga sekarang misalkan selesai jam tadi yang Mas sebut ya, selesai ya, jam sekolah kan sekolahnya juga nggak terlalu padat. Nah, di sisa-sisa waktu itu sekarang lagi memaksimalkan ya tadi sesuai potensi bakat yang itu gitu. Jadi yes, yes. waktu-waktunya lebih diisi dengan alhamdulillah dipertemukan gitu dengan orang-orang yang pas gitu. Ada teman yang dia jago digital marketing tapi di fundraising gitu. Ada juga. Tadi Uh, baru connecting siap. the connecting the dot itu dikumpulin tuh Mas, kumpulin, Ya, apalagi connectingnya emang kenapa sih? paling kuat gitu. Iya. Dan satu lagi kenapa sih kok Allah menggerakkan Mas Hasbi menjadi guru olahraga biar relawannya itu kokoh kuat kan, gak gampang sakit kan? Karena kan Iya, PR relawan betul. kita yang sekarang kan ketika diterjunkan dia sakit-sakitan Mas. Iya. Mana tahu ya kalau connecting the dots kan gitu. Kenapa kok aku Betul, jadi betul. guru olahraga ya gitu? Nah, kalau di apa jauh lagi gitu ya dulu waktu masih kuliah tuh sempat ikut di Mapala juga Mas, mahasiswa pencinta Oh, alam. apalagi ada mapalanya kan itu Nah, udah walaupun pas kuliahnya jadi lama kuliahnya gitu kan mahasiswa paling lama masih lah. paling lama. Ya itu pengalaman lah dulu. Jadi sering Ya, ya, dunia di aktivis gitu yang aktivis kampus yang ya gitulah. ya, Tapi ya, ya, alhamdulillah ini banyak apa ya insight dulu yang memang akhirnya sekarang ya harus menggali kembali yang dulu-dulu tuh Hmm. harus aktif lagi gitu. Ya, ya, ya. Karena Dikoneksi potensinya aja Mas puzzle-nya Mas. Kumpulin tuh banyak tuh, udah banyak tuh cerita tadi tuh. ya siap Mas. Oh, dicatat Mas, jangan cuman di teater di kepala aja. Catat, nanti kan dapat tuh tema-tema area-areanya kan dapat tuh. Nah, itu dirapikan lagi sama ini area ini cocok nggak dengan talentnya gitu. Talentnya cocok nggak, skillnya ada nggak gitu. Dibuat model, ini model pertama, model kedua, model ketiga. Oh ternyata dari sekian model aku cocok nih jadi ketua yayasan, mana tahu. Oke, Iya. thank you Siap, Mas. makasih Mas. Thank you juga, makasih. Siap, siap. Oke, udah ya, udah ya. Ada lagi? Oke, sudah hampir setengah 10. Ada lagi? Kalau enggak, boleh insight seperti tadi ya. Setelah kita mendalami, mempelajari ilmu tertentu, boleh deh ada insight apa gitu ya. Itu jadi cara kita untuk mengikat ilmu sebenarnya. Oke. Monggo rekan-rekan, kalau masih, kalau udah nggak ada pertanyaan, boleh insight-nya apa, dapat apa malam ini, boleh dua orang deh. Kalau nggak ada pertanyaan lagi ya, Mas Multon deh Mas. Tadi paling istiqomah ini apa? Mas Multon saya nanti saya di Japri ya Mas, saya kirimi ebook saya ya karena dari tadi aktif sama sama bertiga deh Mas Multon sama ini deh Hasbi sama Mas Yasir ya. Iya, Kalau Mbak siap. Sania nggak usah kan Makasih ya Mbak? Mas. Yang Mbak Sania boleh deh nanti aku kirimin ibuku ya nanti ya. Boleh Mas Multon sama Mas Hasbi boleh deh insight-nya apa ya, dapat apa malam ini? Monggo Mas. Iya, izin Mas. Pertama, saya menyadari ternyata banyak hal yang selama ini sebenarnya keputusan-keputusan itu diambil secara reaktif, Ya. reaktif sehingga mungkin itu yang mengakibatkan sampai hari ini saya rasa sudah masuk golongan tua ya kan, belum menemukan titik terang kemana saya nanti di usia tua berakhir, walaupun tetap dinikmati. Makanya cerita saya sangat relate sekali dengan materi-materi ini. Aduh, Allah apa ini? Kayaknya Hmm. ini takdir yang menemukan dengan materi malam ini. Oke. Iya, karena Mas, ketika Mas bilang ini orang yang suka jajan kelas,
kok saya gitu ketika jajan kelas. Ketika jajan kelas tapi tidak diamalkan. Jadi seolah-olah punya hutang terhadap ilmu yang dipakai. Ketika Oke. ini padahal sedikit ya Mas ya, yang Mas sampaikan. Saya merasa sangat terima kasih malam ini sudah dapat bukan sedikit, banyak pencerahan Ya. sehingga membuat saya tersadar, oh ternyata selama ini saya memamah biak ilmu di kepala saya sehingga saya merasa bisa sendiri gitu, Ya, ya. tanpa ada rencana aksi yang nyata untuk perubahan. Terima kasih. Oke. Makasih Mas Multon. Nanti ingetin saya ya. Oke. Ya, Mas Hasbi, monggo Mas Hasbi. Ya, Mas. Ya. Terima kasih banyak, Mas. Jadi Ya. luar biasa ya. Saya jadi ini apa? Ya teringat yang dulu-dulu gitu. Ternyata dulu sebenarnya potensinya udah ketemu tuh. Iya. Ya, karena mungkin kita kan beda lingkungan ya. Saya dulu sempat di Bogor lama waktu kuliah, sempat Hmm. banyak aktif lah gitu ya. Ketemu Iya, iya. jaringan-jaringan gitu. Nah, ketika pulang ke rumah kondisinya kan di kampung nih Mas, saya di Sukabumi kebetulan. Oke, Nah, ya. jadi baru sekitar 4 tahun lah, 4 tahun. Tapi di SMP itu baru setahun Mas. Jadi belum lama juga itu diajak sama temen dekat karena sekolah baru butuh guru. Dan dia tawarin ngajar pertama apa Mas? IPA, coba bayangin. Ekonomi ngajar IPA kan bingung. Tapi ya luar biasa ya pengalaman. Saya jadi belajar belajar dari orang-orang sekitar gitu. Oh Iya, iya. ternyata emang pas kemarin ketemu di tes kan teles mapping, saya paling pertama connected nih bener juga sih gitu ya. Dulu karena berjejaring tuh paling suka gitu. Sama memang Oke. dengan masa lalu kaitannya itu ingatan saya tuh kuat gitu kayak gitu. Hmm. Terus dunia relawan juga pernah ngalamin, Oke. peduli terhadap orang lain gitu ya. Sangat ya ada rasa begitu sih. Saya Sampai-sampai alhamdulillah. sampai-sampai nggak berani nolak ya Mas ya. Nah, itu betul Mas. Nggak Jadi kalau sama enakan orang gitu. lain Nggak kita enakan tuh gitu. responnya pasti siap gitu ya. Apa-apa Iya, ditawarin ini siap. Tapi ya, gitu ya. Pokoknya iya. luar biasa ya malam ini. Terima kasih Mas sudah apa ya luar biasa ya. Insya Allah semoga ini bermanfaat. Saya juga ke depan semoga lebih baik lagi Mas. Dapat Amin. menemukan peta kehidupan yang sesuai gitu. Amin, amin. Oke. Siap. Makasih Mas Hasbi, Mas Multon. Rekan-rekan yang lain, makasih. Terakhir, karena usia, tenaga, biaya, dan hidup kita terbatas, jadi pandai-pandailah dan beranilah untuk memilih mana yang benar-benar penting aja. Gitu ya. Oke, sekian. Makasih banyak semuanya. Jaga kesehatan, tetap produktif. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Betul.